Halo. Rame ya, rame. Leave me alone, leave me alone. Enggak ya. Rame banget ya. Udah pada makan siang soalnya. Iya, udah energi udah keisi. Kita udah di episode 3 aja nih, Gak ceritanya nih. kerasa ya, tapi ngomong-ngomong nih ya, lo tuh udah siap belum sih buat pindah ke Kalimantan? Ngapain? Kalau nggak tahu sih, lo tuh ngapain ada di podcast sih paling tahu kalau lo nggak tahu apa-apa. Lo beneran nggak tahu apa-apa? Gue gak bisa ninggalin Depok, bro. Ini kita Jakarta. Jakarta, bro. Tapi lo bener-bener nggak tahu kenapa kita harus pindah ke Kalimantan? Nggak harus sih, cuman ada omongan. Ngapain tuh ke Kalimantan? Karena kan ibu kota akan pindah dari DKI Jakarta, kita akan pindah ke IKN. Lo tau nggak IKN apa? Ikan. Ikan. Ikan? Iya kan? Jadi fun fact ya, gue tuh bahas IKN dan di ruangan yang sama Dias, gue tuh selalu nanya sama Dias, kepanjangan IKN tuh apa sih, Yas? Lu tau jawaban dia apa? Konsisten. Ikan. Cuma kurang aja dikit, typo. Jadi enggak beneran lu bener-bener nggak tahu Nggak kepanjangan tahu, ikan nggak itu tahu, apa? nggak tahu. Ikan Oh enggak, gue tadi sempet research. apa? Si paling Oh, tahu. ada. Si paling Sekarang kan kita tahu. lagi si paling tahu kan. Iya. IKN itu adalah institut. Salah. Salah ya, udah salah ya? Teknologi Nanung. Nunung, naik ke pundak Nunung. Wah. Sorry. Gue nggak expect itu jokes baru. Oke, jadi IKN itu adalah ibu kota Nusantara. Ya ampun, sebenarnya tadi gue udah baca sih. Iya. Yang berada di Kalimantan Timur. Lagi rame juga sih sebenarnya di FYP gue. Di apa? FYP. Di FYP. Apa di FYP lu tuh apa? Ada di FYP gue keluar kayak desainnya. Desainnya tuh kayak gini. Hah. Kenapa kayak gitu dia? Supaya nggak mangkak, supaya nggak dongak tuh katanya kalau dongak tuh kelihatan sombong. Jadi dia gini. Dia malu kali kayak gitu, abang ketiduran. Iya, burungnya belum on. Belum jadi ibu kota soalnya. Jadi nanti Jakarta itu namanya nggak lagi DKI. Jakarta nggak lagi DKI? Jakarta aja. Oh, ada ajanya? Ada, terserah ada aja, ada doang. Suka-suka lu dah pokoknya. Nah tapi kalau misalnya nih tiba-tiba pekerjaan lo mengharuskan lo untuk pindah ke IKN alias ke Kalimantan, lo bakal bawa apa aja? Yang bakal gue bawa? Orang tua? Orang tua? Yang gue bawa orang tua? Gue nggak bawa orang tua deh. Lu Orang tua gue biarin aja di sini. Kenapa? Nanti gue mau beli baru di sana. Orang tuanya nggak rukun ya? Yang akur. Pak, saya beli orang tua yang nggak berantem. Coaks. Nggak, tapi beneran apa yang lo bawa ke IKN? Harus pindah ke sana ya? Iya, misalnya lo harus banget nih ada uang 42 miliar. Wah, buat lo di IKN. di IKN? Iya, tapi lo harus pindah ke IKN. Lo meninggalkan dunia gemerlap, lo meninggalkan dark down. Wah. Gua stay. Gak bisa. 24 Nggak, miliar. 42 miliar. Oh. Gue bikin dark down pindah ke sana. Oh, benar. Iya, itu kan paling sisa 5M Tapi ya. matchmaking night-nya nggak sama cewek-cewek Jaksel, paling sama Kuyang. Coy. Tenang, gue mau mandau. Mau mandau. Tapi emang kenapa sih harus pindah ke IKN, ibu kota? Karena di Jakarta nih udah sumpek banget. Iya. Dan sebenarnya IKN ini tuh plannya udah lama banget. Dari zaman Presiden Soekarno, dia tuh udah berharap pindah nih, nggak di Jakarta. Karena Jakarta tuh udah sumpek banget. Kita kayak dari Kuningan ke sini nih, jauh banget kan? Oh, Maksudnya iya, kayak iya. menghabiskan waktu sekitar 2 jam kalau rush hour. Itu udah nggak masuk akal. Iya. Terus, kenapa pindah ke IKN? Karena mau ada pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan sumber daya. Apa sih emang yang diratain? Gitu lah, lu paham lah. Maksud gua udah paham. Oh, lo udah paham? Sampai fals gua udah paham. Iya, karena lo tau nggak sih budget pembangunan IKN tuh berapa? Berapa? 42,5 triliun. Nolnya berapa? Ya lebih banyak hartanya sih emang daripada pembangunan. 42,5 triliun. Iya. Itu kalau gue beli kerak telur, 42 triliun.
Iya, tapi yang keluar tuh sekarang baru sekitar kayak 11 triliun something gitu menurut Ibu Sri Mulyani. Gue nggak ngerti, itu termasuk besar apa enggak? Lu bayangin aja punya uang 11, something triliun. Ya banyak sih, banyak Iya kan? ya. Banyak. Iya, terus jadi itu pembangunannya lagi dibikin bertahap. Sekarang lu tuh udah lihat belum desain istana kepresidenannya dan lain-lainan? Belum, dan gue lain-lainnya. baru lihat yang itu, yang burung itu. Burung Garuda tadi, sih saya belum sih. Nah, tapi budget dari 42,5 triliun itu belum termasuk budget upacara kemarin. Tahu nggak lo upacara kemarin budgetnya berapa? Bro, 87 miliar. upacara 87 miliar. Upacara 87 miliar. Iya. Itu yang ngibarin bendera Westlife. Serius. 87 miliar. Mahal banget. Lo bayangin. Kenapa serba mahal deh? Gue nggak ngerti juga sebenarnya buat apa gitu. Buang-buang duit gak sih? Iya, terus ternyata ada isu bahwa katanya penduduk lokal sananya nggak boleh masuk ya ke dalam istana ya. Itu maksud gue kayak, lo ngapain bikin acara semegah itu, tapi kalau warlocknya nggak boleh masuk tuh buat apa gitu? Terus siapa yang Show masuk? off ke siapa? Yang nikmatin tuh siapa? Duh, pengen ngomong kasar tapi nggak boleh. Kasar? Goblok. Nggak, gua goblok. Gua Oh lu ya. goblok doang idiot tuh semua gua. Ya lu bayangin kalau misalnya 87 miliar itu aja nggak ada lomba balap karungnya. Ya ampun. Di sana lombanya apa? Catwalk. Enggak, jadi kenapa dibikin megah kayak gitu tuh tujuannya untuk menarik investor asing supaya pembangunan di IKN tuh semakin cepat. Kan butuh budget ya, kan pengen bikin smart city, forest city, sponge city gitu-gitu loh. Sponge City menarik tuh. Banyak SpongeBob. Oh, SpongeBob. Terus kemarin sukses acaranya? Iya, kemarin sukses karena nggak hujan. Tapi kalau lo sadar, selama pembangunan IKN tuh emang nggak ada hujannya kan? Iya. Nggak merhatiin. Iya, nggak ada hujannya. Kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Emang lagi Karena musim panas? itu benar. Nggak sih? Iya betul, lagi summer. Iya kan? Nggak, tapi selain itu ternyata nerbangin pawang hujan, Ilham Triyadi Nagoro diterbangin ke IKN, dia bawa 1000 dupa. Hah? Tapi ternyata si pawang hujannya ini katanya ampuh menahan hujan selama 12 hari. Yang 2 harinya dia ketiduran. Tapi berarti bener ada ya pawang hujan ya? Ada kayak Mbak Rara kemarin, terus si Mas Ilham ini, gue juga nggak ngerti sih ilmunya tuh gimana sih kalau pawang hujan? Gue dulu pernah belajar. Ada dance-nya nggak sih? Gue serius gue pernah belajar. Jadi nggak usah diikutin ya. Jadi bener-bener kalian harus tahu dulu arah angin kemana. Oke. Caranya tuh gini. Awannya pindah sendiri. Gue nggak tahu sih itu. Awan di mana-mana juga pindah. Ya iya, maksudnya pindah untuk ngejauh karena kan hujan itu kan dari awan kan. Udah begitu. Gitu, tapi pas dia kayak gini, dia tuh baca sesuatu atau enggak? Ada bacanya cuma gue nggak ikutin. Bacanya apa? Baca koran apa enggak? Enggak baca, ada bacaannya gue nggak tahu. Baca Line Today. Ih kurang. Gue backup lu terus-terusan. Iya maaf Alia, I'm sorry. Gue nggak mau backup lu lagi. Tapi kemarin yang lagi rame-rame itu Paskibraka kenapa sih? Iya, jadi lagi rame karena isu yang beredar, yang digoreng sama netizen, katanya Paskibraka ini yang 18 perempuan itu nggak ada yang boleh pakai hijab pas pengukuhan dan lain-lain. Kenawai? Ya mungkin dari badan ya, apa sih? BPIP ya, dari BPIP-nya tuh memang udah ada SOP-nya. Dan sebenarnya nih ya, ini gue harus klarifikasi biar nggak misleading gitu, biar nggak kayak tiba-tiba seakan-akan didiskriminasi gitu, orang nggak boleh pakai jilbab, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum mereka latihan dan mereka konsen untuk menjadi tim Paskibraka di upacara kemarin, mereka tuh udah ada tanda tangan di atas materai. Untuk mengikuti SOP yang nggak boleh pakai hijab itu. Iya, cuma pada akhirnya pakai jilbab juga nggak sih? Jadi kayak digoreng-goreng aja gitu loh, kayak dicari-cari kesalahannya, meskipun menurut gue itu semuanya konsen. Kalau misalnya si perempuan-perempuan itu udah oke dengan peraturan tersebut,
ya udah nggak usah digoreng-goreng gitu. Ya kan lu tahu netizen Indonesia bagaimana mulut. Tapi di sekolah lo nih ya dulu, lo tuh pernah jadi anggota paskib nggak sih? Pernah. Sumpah lo? Sumpah pernah. Kayak gimana sih? Coba. Nih ya, nih gue SD pemimpin upacara. Coba gimana? Pokoknya pas udah pengen kelar tuh pasti balik kanan bubar, jangan. Nggak jadi. Nggak, gue SD pemimpin upacara. SMA yang baca ininya, yang baca Apa? MC. MC pensi tapi enggak MC upacara dong, masa MC pensi. Lu dulu ada paskib-paskibnya nggak lu? Ada. Tapi lu nggak hitam ya? Karena gue nggak paskib. Lu apa? Gue terlalu pendek untuk menjadi anggota paskib. Oh, paskib Sumpah ada ininya beneran. juga? Ada. Oh. Jadi gue nggak pernah paskib, gue dokter kecil. Ya, docil. Tapi sebenarnya gue happy sih, Kalimantan ini belakangan lagi diomongin karena IKN, karena sebenarnya gue tuh orang Kalimantan. Oh iya? Iya, kan udah tahu bro. Iya. Muka lu mirip santet. Masa gitu Sorry. ngomongin parah banget. Ya kan gue ngatain dia. Ntar ada plastik lagi di perut gue malam ini. Iya, gue tuh orang Kalimantan, gue orang Pontianak yang sebenarnya belum pernah pulang kampung sih ke Pontianak. Oh, berarti lu born and raised here. Iya bro. Oh iya. Tebet bro. Tebet. Gue Depok lagi malu. Gue lahir di sebelah TDP. Kalau lu kan orang Kalimantan nih. Sekarang gue balikin. Kalau misalnya lu balik ke Kalimantan. Kalau lu misalnya balik ke Kalimantan mau nggak lu? Dengan kondisi yang sekarang. Mau sih. Mau. Serius. Maksudnya gue mau apa ya? Mencoba hal baru. Sempit juga ya. Sorry. Gue kasih ruang ya. Silakan speak up. Duh, muncrat aja. Nggak, kenapa gue yang tertarik untuk pindah ke Kalimantan? Karena pertama, gue merasa gue punya attachment di Kalimantan. Terus kedua, kalau misalnya ternyata IKN ini kedepannya akan menjadi Central Business District, why not gitu? Maksudnya kalau ternyata di sana banyak peluang bisnis yang bisa dilakukan, ya kenapa gue harus gila-gila nggak mau meninggalkan kehidupan Jakarta Selatan, Pilates setiap Selasa Kamis gue itu gitu loh. Tapi iya sih, gue agak setuju juga sih kalau misalnya nanti Kalimantan menjadi kota yang sesuai harapan ya. Kayak lu lihat tuh landscape Istana Negara. Istana Garuda. Istana Garuda. Menurut gue megah banget sih. Iya megah banget, gue sepakat sih. Ini itu kalau jogging buset. Capek aja. Tapi ya menurut gue ini tuh kalau misalnya dia pengen bikin forest city something, jadi kan harusnya hijau banget ya. Ini tuh ada hijau-hijaunya sih, fresh dibanding kayak Istana Negara yang di Bogor atau di Jakarta. Menurut gue ini lebih hijau gitu. Jadi hopefully pembangunannya emang bener-bener berbasis environmentalis ya, yang kayak pohonnya tuh dipindahin bukan ditebang. Ya meskipun agak repot sih. Semoga ya kejadian. Amin. Tapi ternyata selain kita nih yang bisa ngejulitin Istana Garuda, orang-orang juga banyak yang julitin cuy. banyak banget sih. Tuh lu lihat komen, ada yang komen kayak Gotham City of Indonesia. Berarti kan ada Batman di situ. Ya enggak? Gue siap jadi Joker kok. Oke, next comment. Burung Garuda ngantuk itu, ternyata yang mikir kayak gitu bukan cuma lu. Gue nggak bilang ngantuk, yang keluar di FYP Tuh, gue. si Fauzan juga ngomong kayak gitu ternyata, ngantuk. Kirain markas Avenger. Avenger, assemble. Pedes sambel. Tapi gue ngebayang kalau misalnya itu jadi markas Avenger, menurut gue itu cocok sih. Iya nggak sih? Maksudnya kayak sangat futuristik, tapi juga adem gitu. Jadi kayak gue ngebayangin ada Tony Stark, terus di bawah, di basementnya. Kan udah mati. Adem lu, terus di basementnya ada senjata. Itu bakal keren banget sih. Nyiptain ini, yang bangun ini, yang desain ini tuh anak bangsa. Bener-bener karya anak bangsa. Jadi Bapak Nyoman ini, dia itu maestro, dia itu udah bikin beberapa patung ternama, termasuk salah satunya GWK. Jadi meskipun banyak banget nih pro kontra tentang pembangunan IKN atau pindah ke IKN, atau sekarang IKN belum ada airnya jadi belum bisa ditempati. Belum ada airnya? Belum ada airnya jadi belum bisa ditempati. Menurut gue apapun itu, ini gue mengutip dari sebuah artikel gini, katanya gini, Indonesia ini adalah negara yang
demokratis. Jadi Jadi keputusan untuk pindah IKN ini adalah sebuah bentuk keputusan yang demokratis. Padahal gue nggak pernah ngevote, tapi tiba-tiba pindah. Jadi kita udah nggak boleh ganggu gugat keputusan government untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. IKN gitu. Jadi kita support aja teman-teman. Meskipun nanti ya kita lihat lah ya jadinya seperti apa dengan budget 42,5 miliar dengan Itu banyak upacara banget. yang sudah diselenggarakan. Triliun. Oh iya, triliun ya. 42,5 miliun. Triliun. Iya, triliun. Iya 42,5 triliun dengan budget upacara 87 miliar ya. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Semoga investor asing beneran ada yang masuk. Amin. Jangan amin-amin aja, tambahin apa? Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya maksud gue apa ya? Ya intinya jangan cuman ini sih, jangan cuma julid-julid yang bikin. Oh enggak, menurut gue julid tuh harus. Harus guys ternyata julid guys ternyata ya. Jadi kita Menurut gue julid tuh harus. di samping julid kita harus fully support pembangunan IKN. Tapi julidnya harus konstruktif. Bener. Harus berupa solutif gitu. Iya, tapi kan tadi kita udah ngomongin IKN nih ya. Semoga kalian semua juga terbantu dengan adanya podcast Si Paling Tahu. Kalau Ya. misalnya capek nyari-nyari di artikel banyak, semoga podcast Si Paling Tahu membantu kalian untuk tahu isu-isu tentang IKN tuh sekarang udah sampai mana sih gitu. Yoi. Nah, since kalian sekarang udah tahu IKN itu apa, IKN itu nantinya akan seperti apa, kira-kira kalian tuh mau nggak sih untuk pindah ke IKN? Kalau mau kenapa, kalau nggak mau kenapa, boleh tulis di kolom komentar. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tentang apapun itu, Ya. tapi dibahas sama gue dan Dias. Jangan lupa nonton Si Paling Tahu setiap hari Jumat di YouTube Trans 7. Siap. Dadah.